gue Rezi. Gue adalah anak bungsu, anak kedua yang lahirnya tepat 33 tahun yang lalu. Saat gue merekam ini, gue berumur udah cukup tua ya, bisa dibilang matang lah kalau di Indonesia. Gue punya kakak laki-laki, dia bedanya cuma 1,5 tahun sama gue. Jadi dia umurnya 35 tahun. Gue lahir di sebuah kota yang bisa dibilang ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia, Jakarta. Gue lahir dalam kehidupan yang bisa dibilang unik. Kenapa? Karena perbedaan 1,5 tahun dengan abang gue itu bisa dibilang ada langkah awal yang bisa bilang unik ya. Kenapa? Karena abang gue dari awal gak mau punya adik. Jadi cara mendidik orang tua gue antara abang gue dan gue itu beda. Abang gue dididik dengan cara apapun yang dia pengen selalu dikasih. Sedangkan gue dididik dengan cara gue harus bayar harganya, berapapun itu, ketika gue menginginkan sesuatu. Gue akan cerita sedikit tentang percintaan, khususnya tentang orang tua gue ya. Kok bisa sih melahirkan dua orang anak lucu ini di kehidupan yang fana ini? Bahkan bisa dibilang cukup dramatis, dan ini fakta. Cerita ini gue dengar dari bokap gue langsung dan kakek gue, almarhum. Jadi dulu bokap gue itu adalah seorang laki-laki, anak ketiga dari 8 bersaudara yang lahir di Bandung, tepatnya di Taman Sari. Kalau lo pada tahu Taman Sari itu di mana? Bagi yang sering ke Bandung mungkin tahu ya Taman Sari itu di mana. Dekat Unisba sama Unpas. Bokap gue lahir di rumah yang bisa dibilang sangat sederhana. Dan nenek gue, ibu yang melahirkan bokap gue, itu punya 8 anak. Bokap gue adalah anak ketiganya. Dari 8 bersaudara itu, bokap gue sebenarnya adalah salah satu anak yang merantau ke ibu kota. Karena cuma 2 orang yang merantau, yaitu anak terakhir, anak ketiga bokap gue, 3, berarti sama satu lagi anak kedua. Jadi kita cuma mereka bertiga yang merantau ke Jakarta, ya untuk mengadu nasib pastinya. Tapi bokap gue punya tujuan lain, yaitu bokap gue untuk berkuliah. Setelah tamat SMA di SMA 2 Bandung, bokap gue berkuliah di salah satu universitas lah di Jakarta. Untuk menghidupi dirinya dan juga untuk membayar biaya kuliah, otomatis bokap gue juga harus kerja. Kebetulan bokap gue dapat diterima pekerjaan sambil kuliah di salah satu bank. Kalau bisa dibilang bank ini adalah salah satu bank yang sekarang saat ini bergabung menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Depannya M, gue gak usah mention. Jadi cikal bakalnya dari bank M ini. Waktu itu bokap gue sedang kuliah sambil bekerja menjadi seorang security atau satpam. Awalnya ketemu nyokap gue itu juga unik. Kenapa? Karena nyokap gue ini adalah lahir dari keluarga yang bisa dibilang mapan, sangat mapan dari segi ekonomi. Nyokap gue adalah turunan Belanda, marganya Van Loon. Nyokap gue adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Tapi yang cukup berbeda lagi adalah perbedaan agama mereka. Bokap gue totally lahir dari sebuah keluarga yang bisa dibilang muslim yang sangat taat, muslim yang kuat, dan dari lahir mereka memang menjadi seorang muslim. Sedangkan nyokap gue berbeda. Nyokap gue adalah Kristen Protestan, dan di keluarganya pun ada Katolik dan Kristen Protestan. Jadi perbedaan agama ini sebetulnya menjadi salah satu keunikan ya di keluarga nyokap gue. Bisa dibilang ya lebih terbuka terkait agama. Gue inget banget nenek gue, itu nyokapnya nyokap gue ya, alias nenek gue ya dari nyokapnya, itu galak banget. Karena semasa gue kecil gue pernah ketemu dan sering ketemu sih bisa dibilang, karena
Gue kalau sering main ke rumah saudara gue tuh, gue main sama saudara gue tuh pasti ketemu sama nenek gue. Gue bilang oma, karena dia ada keluarga nyokap gue. Sedangkan kalau keluarga bokap gue panggil nenek. Nah, lanjut ke cerita bokap gue dan nyokap gue ketemunya gimana. Jadi bokap gue adalah seorang satpam di sebuah bank. Dan setiap hari itu kan pekerjaan seorang satpam adalah membukakan pintu untuk para tamunya, mau tamu VIP ataupun tamu yang mau datang ke bank itu. Waktu itu bokap gue bukain pintu salah satu mobil. Ya, dalam pekerjaan bukain pintu, dan di situ terlihat nyokap gue bersama dengan pacarnya. Ingat ya, pacarnya. Jadi nyokap gue waktu itu udah punya pacar, yang tidak lain tidak bukan adalah seorang wakil direktur dari bank itu, tempat bokap gue kerja. Ini aneh, kalau gue ngeliatnya tuh kayak sebuah cerita telenovela mungkin ya, atau sinetron. Jadi bokap gue bukain pintu, selamat pagi bapak, selamat pagi ibu. Di situ dilihat bahwa ada nyokap gue sama pacarnya. Ketika nyokap gue sama pacarnya masuk ke kantor, ke gedungnya, bokap gue bilang sama temennya, salah satu temennya lah di security itu, dia bilang, wah itu perempuan cantik banget, suatu saat bakal jadi istri saya. Dia bilang gitu. Ini omongan ini langsung dikonfirmasi sama bokap gue sendiri. Terus di saat itu juga temennya mau gak mau pasti akan, apaan sih lu siapa gitu. Terus dia bilang, ya lu gak sadar lu tuh siapa, lu cuman seorang security rendahan honorer lagi ya, bukan staff. Ditambah lagi lu tuh suka sama orang yang jelas-jelas bukan level lu gitu ya. Mungkin karena zaman dulu tuh kan kelihatan dari status ya. Ya tapi bokap gue tetap merencanakan dalam hatinya dia bahwa gue suka sama perempuan itu, dan suatu saat dia akan jadi milik gue. Singkat cerita, bokap gue tetap berkuliah dan bekerja seperti biasa. Tiba-tiba ada sebuah momen dimana bokap gue keluar dari kantor itu. Kenapa? Jadi gini, waktu itu bokap gue sedang berkuliah, dan kebetulan memang ada salah satu kuliah tambahan lah ya setelah jam kuliah, dan dia datang terlambat, datang di pekerjaannya sebagai security itu. Dan kebetulan bos gue waktu itu, bosnya bokap gue itu galak banget. Dia nggak mentolerir yang namanya keterlambatan. Dia bilang gini, kamu itu telat, lebih baik kamu pilih. Kalau kamu mau bekerja, tinggalkan kuliah kamu. Kalau kamu mau kuliah, tinggalin pekerjaan kamu. Jangan buat kesalahan yang semua orang kena dampaknya. Jadi waktu itu bokap gue dibilang gitu sama bosnya. Ya bokap gue mungkin cukup sakit hati pada saat itu ya. Dan akhirnya mutusin untuk resign. Setelah di resign, uniknya bokap gue dapat pekerjaan sebagai security lagi, tapi yang tidak jauh dari kampusnya, biar nggak ada lagi kata keterlambatan. Bokap gue kerja dengan baik sampai di sana, dan akhirnya singkat cerita bokap gue lulus S1. Setelah bokap gue lulus S1, tiba-tiba salah satu dari karyawan bank tersebut yang kenal dekat sama bokap gue nelfon bokap gue untuk suruh masuk lagi ke bank itu. Ya akhirnya bokap gue mengiyakan. Tapi ingat, status bokap gue udah beda. Itu adalah sebagai seorang S1, mempunyai gelar gitu ya. Dan akhirnya bokap gue menjadi seorang officer di bank tersebut. Ingat, officer beda. Kalau sebelumnya security di lapangan, ini jadi officer. Officer itu dia udah punya meja, dia udah punya komputer, udah pakai dasi, pakai kemeja gitu ya. Kelihatan banget ya perbedaannya. Bokap gue punya karir yang cukup baik. Dia itu tipikal orang yang sangat fokus dengan pekerjaan. Dia mengerjakan segalanya dengan sangat telaten, teliti, dan baik. Sampai akhirnya bokap gue berhasil naik menjadi seorang kepala bagian di bank tersebut. Dan entah kenapa ceritanya juga unik di nyokap gue. Nyokap gue putus dengan pacarnya yang wakil bank tersebut.
Dan bokap gue tidak pernah menyanyiakan namanya sebuah kesempatan, karena menurut dia itu kesempatan cuma datang sekali. Dan akhirnya dia mendekati nyokap gue. Dan mereka berpacaran kurang lebih selama 2 tahun dengan kondisi berbeda agama. Buat lo semua yang mungkin beda agama, saat ini punya pasangan beda agama, you know what, itu mungkin gak akan bisa ada ujungnya kecuali salah satu dari kalian itu ngurangin ego kalian, hilangin ego kalian, ngobrol baik-baik dengan keluarganya, dan memutuskan untuk pergi atau pilih salah satu agama yang mau kalian satukan. Karena itu terjadi sama keluarga gue. Entah gimana ceritanya, bokap gue bisa meyakinkan omah gue waktu itu yang super galak itu untuk meminang nyokap gue dengan kondisi Islam. Jadi nyokap gue adalah seorang mualaf tepat sebelum mereka menikah. Jadi gue hidup di tengah-tengah bokap nyokap yang bisa dibilang dua-duanya muslim. Dan lahirlah 2 orang anak dengan background yang berbeda. Abang gue adalah seorang anak yang dididik dengan cara apapun yang dia mau dikasih, dan gue kebalikannya. Setiap gue mau minta sesuatu, gue harus bayar harganya. Gue harus dapetin dengan cara gue bayar dulu harganya. Gue harus melakukan sesuatu dulu sebelum gue mendapatkan sesuatu. Itu gue. Gimana dengan lo? Ya, mungkin dengan cara kayak gini justru membuat gue jadi jauh lebih dewasa dibandingin abang gue. Cara berpikirnya, cara berperilakunya, ya karena gue terbiasa tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu. Pola pikir itu yang sebetulnya sampai saat ini ada di hidup gue. Untuk mendapatkan sesuatu itu, kalau mudah, berarti akan hilang cepat juga. Dan ketika itu sulit didapatkan, otomatis itu akan bertahan lama. Kira-kira lo gitu gak cara berpikirnya? Atau mungkin lo adalah tipikal orang yang suka banget mendapatkan sesuatu dengan cepat. But in fact, jadi hidup gue cepat belum tentu baik, lambat belum tentu buruk. So stay tune terus. Mengapa semesta selalu berkata bertahan?